Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa lelah mencari sesuatu dalam hidup ini? Mencari ketenangan, rezeki, cinta, makna, atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Kadang kau terus mengejar, tapi tak kunjung engkau temukan. Namun tahukah engkau, bisa jadi apa yang engkau cari selama ini justru sedang mencarimu? Kita terlalu sibuk menggali keluar, padahal jawaban bisa saja sudah datang dari dalam. Kita terlalu fokus mengejar, padahal Allah sedang mengetuk hati kita agar berhenti sejenak dan mendengar. Banyak dari kita mencari bahagia dengan menambah dunia, padahal bahagia itu sedang mencarimu melalui kesederhanaan. Kita mencari ketenangan lewat pelarian, padahal ketenangan justru mencarimu saat kamu kembali. Engkau mencari cinta manusia, padahal cinta Allah sedang menunggu untuk engkau sambut. Engkau mencari makna hidup, padahal makna itu telah hidup dalam setiap detak hatimu, yang saban hari tak kau sadari. Jangan terlalu lama mencarinya keluar, jika engkau belum melihat ke dalam. Kadang, apa yang kita cari justru menunggu kita di tempat yang tak kita kira, dalam sujud, dalam sabar, dalam heningnya malam. Itulah mengapa dalam Islam, Allah tak pernah menyuruh kita berlari mengejar dunia, tetapi Dia memerintahkan kita mendekat kepadanya. Karena saat engkau mencari Allah, semua yang engkau cari pun ikut datang padamu. Sungguh, bisa jadi apa yang engkau cari sedang mencarimu, tapi engkau terlalu sibuk untuk menyadarinya. Hidup ini adalah perjalanan. Kita berjalan dari satu pencarian ke pencarian berikutnya. Dari satu keinginan, menuju harapan lain yang lebih besar. Kita mencari rezeki, ingin kehidupan yang cukup dan nyaman. Kita mencari cinta karena ingin didampingi dan dimengerti. Kita mencari pengakuan karena ingin dianggap berarti. Namun dalam pencarian itu, seringkali kita lelah. Kita merasa kosong meski telah mendapatkan banyak. Kita merasa hampa meski telah mencapai apa yang dulu kita impikan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi yang kita cari tidak sejalan dengan yang kita butuhkan. Kita mencari yang tampak, padahal yang tak tampak itulah yang memberi kedamaian sejati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya saat ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah jawabannya. Saat engkau mencari Allah, Dia telah lebih dahulu mencarimu. Bahkan sejak engkau belum sadar untuk mencarinya, apa yang engkau cari bisa jadi sedang mencarimu dalam bentuk ujian, dalam bentuk doa-doa yang belum terjawab, dalam bentuk kesendirian yang mendewasakan. Karena sejatinya, dalam Islam, rezeki pun bukan hanya soal harta, tapi rezeki itu bernama iman, ketenangan, kesehatan, bahkan air mata yang menuntunmu kembali kepada Allah. Kita kadang merasa Allah terlambat memberi jawaban, padahal bisa jadi Dia sedang menyusun waktu terbaik untuk sesuatu yang lebih indah dari yang kita minta. Kadang kita terlalu keras mengejar dunia, padahal dunia bukan tujuan, tapi kendaraan, dan semua yang kita cari dalam dunia hanyalah alat, bukan akhir. Ada yang mencari pasangan hidup, namun belum diberi. Bisa jadi pasangan itu sedang memantaskan dirinya, sebagaimana engkau juga diminta untuk memantaskan dirimu. Ada yang mencari rezeki, tapi belum cukup. Bisa jadi rezeki itu sedang menunggu di tempat yang lebih baik.
dan Allah sedang menjaga hatimu agar tidak terjebak dalam keangkuhan. Ada yang mencari kedamaian, tapi belum menemukannya. Padahal ketenangan itu sering bersembunyi di balik istighfar yang rutin, atau dalam sujud panjang di malam hari. Sahabatku, jangan terlalu keras menuntut jawaban. Kadang, Allah justru sedang menjawab lewat cara yang berbeda, tidak dengan pemberian, tapi dengan perasaan tenang, tidak dengan jalan lapang, tapi dengan hati yang kuat. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat engkau dapatkan apa yang kau cari, tapi seberapa dalam engkau menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Apa yang engkau cari bisa jadi belum sampai, bukan karena terlambat, tapi karena Allah ingin engkau lebih siap menerimanya. Dan sungguh, saat engkau berserah, maka sesuatu yang engkau cari itu akan lebih mudah menemukanmu, karena ketenangan. Cinta, berkah dan makna hidup bukan ditemukan di luar sana, tapi di hati yang selalu pulang kepada Allah. Hidup ini seperti taman luas yang penuh lorong. Setiap orang berjalan di lorongnya masing-masing, membawa satu kata kunci dalam hati: mencari. Kita mencari rezeki, mencari cinta, mencari ketenangan, bahkan mencari Tuhan. Dan pencarian itu adalah fitrah, karena manusia memang diciptakan dalam keadaan butuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Fatir 15. Betapa lembutnya ayat ini. Kita butuh Allah untuk segalanya, sedangkan Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi seringkali, kita lupa arah pencarian. Kita mencari dari dunia yang terbatas, padahal kunci ketenangan ada pada Allah yang maha luas. Saat masih kecil, kita mencari mainan. Saat remaja, kita mencari pengakuan. Saat dewasa, kita mencari kenyamanan. Namun semakin dicari, seringkali semakin terasa kosong. Mengapa? Karena pencarian yang tak diiringi arah yang benar akan berujung pada kelelahan. Islam mengajarkan kita untuk menyadari bahwa segala pencarian kita haruslah bermuara pada Allah. Maka setiap langkah, setiap usaha, setiap doa, jadikan itu jalan untuk mendekat. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, mengatur urusannya, dan dunia akan datang padanya dalam keadaan tunduk." Bukankah ini indah? Dunia yang kita kejar justru akan mengejar kita. Jika kita menjadikan Allah sebagai pusat pencarian, banyak dari kita terus mengejar dan menggenggam sesuatu, padahal bisa jadi hal itu sedang mendekat sendiri kepada kita. Kita tak sadar karena terlalu sibuk berlari. Padahal Allah menciptakan waktu dan takdir agar semuanya datang tepat saatnya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Al-Hijr 21. Apa yang engkau cari sebenarnya sudah ada dalam pengaturan Allah. Kau hanya diminta untuk memantaskan diri. Jika rezeki belum datang, bukan berarti Allah lupa. Mungkin Allah sedang ingin kau lebih kuat menerima ujian syukur. Sama seperti jodoh, ia tak perlu dikejar sampai habis tenaga. Ia hanya perlu ditemukan di waktu yang telah Allah tetapkan, dalam kondisi engkau dan dia sama-sama siap menanggung amanah. Bayangkan jika seseorang terus mengejar seseorang yang belum ditetapkan untuknya. Bukankah lelah dan patah hati yang ia dapat? Maka kadang yang terbaik bukan mengejar, tapi menenangkan hati dan memperbaiki diri. Karena bisa jadi apa yang kita cari bukan sedang menjauh, tapi Allah sedang membersihkannya sebelum diberikan. Rezeki yang kau minta belum datang, bukan karena ditolak, tapi karena sedang dibersihkan dari hal yang haram. Allah berfirman, "Dan Allah menghendaki untuk menerima taubatmu,
Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, menghendaki supaya kamu menyimpang sejauh-jauhnya. An-Nisa 27. Maka tenanglah, sesuatu yang sedang engkau cari, jika itu baik bagimu, Allah akan kirimkan dengan cara terbaik. Kau hanya perlu sabar dalam pencarian dan tidak menempuh jalan yang buruk untuk sesuatu yang seharusnya suci. Dalam pencarian hidup, banyak dari kita terlalu sibuk mengejar bentuk rezeki duniawi. Kita mengira uang, jabatan, atau popularitas bisa memberi ketenangan, tapi semakin banyak, ternyata tak menambah damai. Rezeki yang hakiki adalah yang membuat kita dekat dengan Allah. Bisa jadi, uangmu sedikit tapi hatimu tenang. Bisa jadi, hartamu banyak tapi tidurmu tak pernah nyenyak. Maka rezeki bukan tentang jumlah, tapi berkah. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Cinta pun demikian. Cinta manusia tak selamanya membawa bahagia, tapi cinta kepada Allah akan menghidupkan hati. Sebab cinta manusia kadang disertai syarat dan kecewa, sedangkan cinta kepada Allah dibalas dengan rahmat dan ketenangan. Ketenangan bukan datang dari banyaknya fasilitas, tetapi dari hati yang merasa cukup dan bersyukur. Saat hati tenang, hidup menjadi ringan. Maka carilah Allah, karena Dialah sumber segala yang menenangkan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Rezeki yang membuatmu jauh dari Allah bukanlah rezeki, tapi ujian. Cinta yang membuatmu lalai dari Allah bukan cinta, tapi godaan. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kita kejar. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang aku cari ini mendekatkanku pada akhirat atau menjauhkanku? Sebab disitulah penentu arah pencarian kita. Banyak orang terus mencari dan merancang hidup, tapi lupa satu hal penting, tawakal. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha maksimal. Tawakal mengajarkan kita bahwa Allah lebih tahu yang terbaik. Terkadang kita terlalu sibuk memaksakan takdir, padahal yang lebih indah sedang disiapkan. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq 3. Bukankah ini janji yang luar biasa? Jika kau tawakal, maka cukup. Tak perlu resah, tak perlu panik, karena cukupnya hidup bukan karena banyaknya harta, tapi karena Allah mencukupkan. Kadang, Allah tutup satu jalan agar kita masuk ke jalan yang lebih baik. Kadang satu doa tak dikabulkan karena Allah tahu bahwa kita pantas mendapat lebih dari yang kita minta. Jangan buru-buru menyesali apa yang belum kau dapatkan. Berserah. Lalu tunggulah dengan sabar. Sebab sesuatu yang datang lewat ridha Allah akan bertahan lebih lama dan membawa keberkahan. Nabi SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Betapa sederhana dan indahnya hidup jika kita belajar seperti burung. Ia tidak gelisah, tapi tetap terbang. Ia tidak memiliki tabungan, tapi tetap yakin pada rezeki dari langit. Kita sering merasa bahwa kita yang mencari Allah. Kita yang mulai salat, berdoa, atau bertobat. Tapi sesungguhnya, bukan kita yang memulai. Justru Allah lah yang telah lebih dulu mencarimu. Dialah yang menanamkan niat dalam hatimu. Dialah yang menggugah hatimu saat gelisah. Bahkan saat engkau jauh, Allah tetap menjaga. Dialah yang menggiringmu kembali dengan lembut, melalui kegelisahan dan air mata.
Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asy-Syura 25. Ketika engkau tergerak untuk memperbaiki diri, itu bukan semata kekuatanmu, itu hidayah dari Allah. Karena jika Allah tak mengizinkanmu bangun malam, kau akan tetap terlelap. Saat engkau terhenti dalam pencarian dunia dan menengadah ke langit, disitulah Allah sedang memanggilmu. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih setia dari Allah dalam menunggumu kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Apalagi yang kita tunggu? Jika Allah telah menjanjikan sambutan yang hangat, mengapa masih ragu untuk kembali? Bahkan ketika kita sedang dalam pencarian, ternyata Allah telah mengatur segalanya. Yang kita kira pencarian, ternyata adalah perjalanan pulang. Satu hal yang kita semua cari dalam hidup ini, ketenangan. Tapi kita sering keliru mencari di tempat yang salah. Kita kira ketenangan itu berasal dari materi, dari perhatian orang lain, atau dari pencapaian. Namun semua itu sifatnya sementara. Begitu hilang, tenang pun ikut hilang. Berbeda dengan ketenangan dari Allah, yang menetap dalam hati, walau keadaan luar tak selalu sempurna. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Ayat ini tak butuh tafsir panjang. Hati kita akan selalu gelisah selama lupa kepada Allah dan akan merasa ringan saat mulai mengingatnya. Cobalah sujud lebih lama. Rasakan saat hatimu berbisik, menangis dalam diam. Disitulah ketenangan lahir, bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu dibersihkan. Istighfar, zikir, membaca Al-Quran itulah vitamin jiwa yang menenangkan. Jangan tunggu dunia tenang dulu baru kamu ibadah. Justru ibadahlah yang menenangkan duniamu. Ketika kita dekat dengan Allah, kita tidak butuh validasi manusia. Kita tidak takut akan masa depan, karena kita tahu siapa yang menggenggamnya. Kita tidak bergantung pada hasil, karena kita yakin Allah tidak pernah menyiakan usaha hambanya. Itulah ketenangan hakiki, hasil dari kedekatan spiritual. Berapa banyak dari kita merasa doa kita belum dikabulkan? Kita bertanya-tanya, kenapa belum datang ya? Atau, apakah Allah tidak mendengarkan? Padahal Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? An-Naml 62. Allah tak pernah menunda dengan sia-sia. Jika sesuatu belum datang, berarti belum saatnya. Mungkin kita belum siap, atau mungkin Allah ingin menguatkan iman kita terlebih dahulu. Ada saat di mana kita tidak mendapat yang kita minta, tetapi diberi yang lebih baik. Kita hanya belum melihatnya karena masih dibutakan oleh ekspektasi. Percayalah, setiap doa itu naik ke langit. Dan Allah menyimpan jawaban dengan 3 cara. Langsung dikabulkan, diganti lebih baik, atau disimpan sebagai pahala. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, dan tidak memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal, dikabulkan segera, disimpan di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang serupa." Jadi, jangan putus asa saat pencarianmu belum menghasilkan. Mungkin Allah sedang mempersiapkan hasil terbaik, yang akan datang dengan kejutan tak terduga. Manusia memang cenderung ingin hasil cepat, namun dalam Islam,
Nilai sebuah pencarian tak hanya dilihat dari hasil akhir, tapi juga dari prosesnya. Allah lebih mencintai hamba yang bersungguh-sungguh dan sabar dalam perjalanannya, bahkan ketika belum sampai. Tapi hatinya lurus dan niatnya benar, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. At-Taubah 105. Pencarian itu penting karena mendidik hati. Dalam sabar kita belajar tawakal, dalam gagal kita belajar ridha, dalam terluka kita belajar memaafkan. Maka jangan remehkan setiap langkah kecil yang kau ambil, karena semua itu adalah bekal ruhani yang membuatmu tumbuh. Saat kau merasa tidak dihargai oleh dunia, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan satu amal pun, sekecil apapun. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah 7. Itulah bukti bahwa proses hidup kita pun berharga, bukan hanya hasil. Maka nikmatilah proses pencarian itu. Karena bisa jadi, hikmah yang engkau petik di perjalanan lebih berharga daripada apa yang engkau cari di tujuan. Ada kalanya Allah tidak memberikan sesuatu bukan karena menolaknya, tapi karena kita belum siap. Seperti anak kecil yang minta mengendarai mobil, orang tuanya tidak mengizinkan, bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu mencintainya untuk membahayakannya. Begitu juga Allah. Dia Maha mengetahui kapan hati kita siap, kapan kita kuat memikul amanah, dan kapan saatnya sesuatu diberikan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Jika saat ini sesuatu belum kau dapatkan, jangan langsung mengira kau gagal. Mungkin kau masih dalam fase persiapan. Mungkin jiwamu sedang dikuatkan lewat ujian-ujian kecil. Bisa jadi jodohmu belum datang karena engkau masih menyimpan trauma. Bisa jadi rezekimu tertahan karena kau belum disiplin. Bisa jadi mimpimu belum tercapai karena kau belum siap menanggung tanggung jawabnya. Dan Allah itu Maha Penyayang. Ia tidak akan membiarkan engkau menerima sesuatu yang bisa menjatuhkanmu. Dia ingin kau berdiri kuat dulu, baru kemudian mengantarkan hadiahnya. Maka syukurilah penundaan. Sebab bisa jadi, penundaan itu adalah penjagaan dari Allah. Dan bila saatnya tiba, sesuatu yang engkau cari akan hadir dengan cara yang memuliakan. Pada akhirnya, segala pencarian ini akan kembali pada satu titik. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang mengejar dunia, tapi mengejar ridha Allah. Ketika engkau sibuk mengejar sesuatu, tapi lalai dari salat, dari zikir, dari kebaikan, maka jangan heran jika yang kau cari pun menjauh. Tapi saat engkau mulai kembali pada Allah, justru semua yang kau cari ikut datang menyusul. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Talaq 4. Rezeki, cinta, makna hidup, ketenangan, semua itu akan datang ketika hatimu terbuka untuk menyambutnya. Dan hati itu hanya akan terbuka ketika kau hadir dalam ibadah dan istiqamah dalam kebaikan. Apa yang engkau cari sedang mencarimu, tapi ia tak akan datang pada hati yang sibuk dengan dunia. Ia hanya datang pada hati yang bersih dan ridha kepada Tuhannya. Maka tenanglah, teruslah mencari, tapi jangan lupa untuk memperbaiki arah pencarianmu. Jangan hanya mengejar yang terlihat, tapi juga yang abadi. Dan jika kau telah berserah, bersujud, dan terus berjalan dengan keimanan, yakinlah, apa yang engkau cari akan datang, dan memelukmu dengan kasih dari Allah. Kita semua sedang dalam perjalanan. Ada yang sedang mencari ketenangan, ada yang mencari rezeki, ada yang mencari cinta, ada yang mencari makna hidup.
Dan ada juga yang sebenarnya mencari dirinya sendiri yang telah lama hilang. Tapi di balik semua itu, ada satu pesan yang lembut dari langit yang sering kita lupakan. Apa yang kau cari, sebenarnya sedang mencarimu juga. Bukan karena kau hebat, tapi karena Allah tak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kau lalai, Dia tetap menjaga. Bahkan ketika kau lupa memanggilnya, Dia tetap mengatur rezekimu. Kadang yang kita cari bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Dan yang selama ini hilang, bukan karena tak ada, tapi karena kita menutup diri darinya. Kita kira hidup ini hanya tentang mengejar sesuatu, tapi sesungguhnya hidup ini adalah tentang belajar menerima dan bersyukur, tentang membenahi niat, tentang menyesuaikan langkah agar sesuai arah. Yakinlah, saat kita perbaiki arah, perkuat ibadah, bersihkan hati, dan jujur dalam niat, apa yang kita cari akan datang tanpa harus dipaksa, karena Allah telah menjanjikan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Dan ketahuilah, Allah tak akan membiarkan seorang hamba yang sabar dan taat terus merangkak sendirian. Suatu saat, langit akan terbuka, dan apa yang selama ini kau cari akan datang membawa senyum dari Tuhanmu. Maka jangan lelah berharap, jangan berhenti melangkah, karena bisa jadi esok pagi segala yang kau cari akhirnya datang, dan kau pun tahu bahwa Allah tidak pernah jauh. Ya Allah, Engkaulah tujuan dari segala pencarian kami. Jika selama ini kami salah arah, maka tuntunlah langkah kami kembali ke jalan-Mu. Jika selama ini hati kami penuh gelisah karena dunia, maka lapangkanlah dengan cahaya iman. Ya Allah, apa yang kami cari seringkali membuat kami lelah, maka cukupkanlah hati kami dengan ridha-Mu, dekatkanlah apa yang baik bagi kami, dan jauhkanlah apa yang buruk walau kami menginginkannya. Berikan kami kesabaran dalam menunggu, keikhlasan dalam menerima, dan keimanan dalam menjalani semua takdir-Mu. Jadikan kami hamba yang bersyukur dalam kelapangan, dan bersabar dalam kesempitan, dan pada akhirnya, izinkan kami bertemu dengan apa yang Engkau takdirkan untuk kami, yang membawa kami lebih dekat kepadamu, dan bukan menjauh darimu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai hingga akhir narasi ini. Semoga bermanfaat, menyentuh hati, dan menggerakkan jiwa untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.